Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih dikaruniai berkat, diberikan kesehatan. Salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para Samarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Murid Yesus yang sejati adalah mereka yang berpikir, berbicara, dan berbuat benar. Kekuatan utama dari perilaku para murid Yesus adalah firman Tuhan. "Firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku." Jika kemudian ada pengikut Kristus yang tidak setia kepada firman Tuhan dan berbicara serta bertindak tidak benar, maka sesungguhnya dia bukan pengikut Kristus yang baik. Oleh karena itu, butuh pertobatan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagi kita rahmat baptisan menjadi pintu gerbang pada rahmat sakramen-sakramen yang lain. Maka kalau baptisan menjadi pintu gerbang, kita masih perlu berusaha untuk masuk ke dalam dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dengan usaha-usaha yang konkret, yang nyata dalam hidup ini. Baptisan bukan seperti keran air, begitu dibuka, klik, air akan keluar dengan sendirinya. Rahmat baptisan akan menjadi semakin berdaya guna
jika kita mau mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui karya kita, kerja kita, persahabatan kita, dan lain sebagainya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Yesus mengingatkan kita, menegaskan bahwa kebenaran akan memerdekakan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah bahwa manusia sampai sekarang belum bebas. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini kita semua sebagai manusia seringkali dijajah oleh dosa-dosa kita. Ketika orang berdosa, itu membuat hati kita semua menjadi jauh dari Allah dan kehilangan sukacita. Agar kita bisa menjadi manusia merdeka adalah dengan menaati perintahnya dan juga menjauhi larangannya pastinya. Kita seringkali kurang lapang hati untuk menerima firman Tuhan. Kita seringkali diberhamba oleh dosa yang membuat Yesus menjadi prihatin dengan diri kita, dengan iman kita. Dengan kehidupan kita sekarang ini yang sudah dimabukkan oleh hal-hal yang duniawi. Semua serba mudah, semua serba cepat, serba instan. Inilah realita kehidupan yang terjadi sekarang ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus ingat bahwa iman itu membutuhkan proses untuk terus-menerus diperkembangkan. Karena kita tahu bahwa seringkali godaan selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam saat suka maupun dalam saat duka. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kesombongan kita yang membuat kita mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh konsumerisme, hedonisme. Untuk itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita selalu percaya pada kehendak Tuhan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Kristiani jangan pernah mengaku sebagai anak-anak Allah jika kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Allah. Untuk itu di masa pertobatan ini, di masa Prapaskah ini, marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih sebagai anak-anak Allah. Kualitas anak-anak Allah di atas segala-galanya. Anak-anak Allah harus lebih unggul daripada anak-anak kegelapan. Marilah kita berjuang untuk membawa kabar keselamatan kepada banyak orang. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk senantiasa menyadari diri kami yang sebenarnya di hadapan-Mu dan sesama. Semoga kami mampu menggunakan rahmat dari-Mu untuk beroleh kekuatan, terutama dengan pembaptisan kami. Semoga kami mampu membuahkan buah-buah kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan ini, sehingga karya keselamatan dapat dirasakan oleh banyak orang. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.